Selamat pagi teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Horror%. Nah, kali ini saya akan membawakan cerpen dari cerpenmu.com dengan judul Pesanan. Cerpen karangan Khalawa Imana, kategori cerpen horor atau hantu, lolos moderasi pada 15 Agustus 2022. Sekarang pukul 1 malam, aku terbangun dan tidak bisa tidur kembali. Suara ketukan dari arah jendela sedari tadi terdengar seram. Disusul desiran angin malam yang berhembus membuat bulu kuduku berdiri. Ini sudah yang kesekian kalinya kami dihantui begini. Tak henti-hentinya mulutku melantunkan kursi. Aku harap mama cepat pulang. Perkenalkan, namaku Ulfah. Aku tinggal di perumahan Melati bagian timur. Rumah yang aku tinggali terbilang sudah lama sekali. Banyak kejadian janggal yang menimpa keluargaku, mulai dari suara-suara aneh, hawa tidak enak, sampai penampakannya sendiri. Kami sudah melihatnya berulang kali, berjalan bolak-balik di dalam rumah sendiri saja rasanya terkadang masih takut. Konon katanya rumahku itu dulu banyak mengalami kasus mengerikan. Hingga suatu hari aku meminta mama untuk segera pindah rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan berbagai gangguan mereka. Mama pun setuju. Kami pindah keesokan harinya sekitar 2 km lebih jauh dari rumah lama. Rumah lama itu kita kontrakkan saja ya, ujar mama. Aku hanya menjawab, tidak peduli. Ini urusan rumah lama itu biar mama saja. Yang penting kami sudah pindah dari rumah berhantu itu. Sebulan kemudian rumah itu ada orang yang mengontrak di sana. Belum sampai 3 bulan orang itu buru-buru ingin pindah kontrakan. Katanya sih ia ingin mencari kontrakan yang lebih dekat dengan kantor kerjanya, tapi gaya bicaranya tergagap-gagap seolah ketakutan karena sesuatu. Apa itu karena ia juga diganggu? Kami tidak bertanya lebih lanjut kepadanya. Rumah lama kami pun akhirnya hanya menjadi sebuah rumah kosong terbengkalai. Kukira dengan kami pindah rumah adalah cara yang aman. Namun ternyata hal aneh masih menimpa kami. Pada suatu malam sekitar pukul 10:30, aku bersiap untuk tidur karena badanku sudah sangat pegal setelah seharian mengikuti acara sekolah. Tiba-tiba ada yang menelponku, seorang bapak-bapak driver makanan. Halo, selamat malam, ini atas nama Ulfah. Iya Pak, benar, ini siapa ya? Loh, kok siapa? Mbak Ulfah memesan makanan kan? Rumahnya kok kosong gini Mbak? Mbaknya mau ngajarin saya. Driver itu kebingungan, begitupun aku yang matanya sudah tinggal 5 watt. Saya nggak pesan apa-apa kok Pak, jawabku. Bapak driver itu malah marah-marah lalu memberikan lokasi rumah yang dimaksud. Mataku yang awalnya sayu mendadak terbelalak menatap layar handphone. Lokasi yang dituju adalah rumah lamaku. Kenapa bisa menyambung ke sini? Akhirnya demi membantu si bapak driver, aku pun memberikan lokasi rumahku yang sekarang. Saat datang, ternyata itu sudah dibayar dan isinya sebungkus nasi padang. Mama yang melihat kejadian itu tertawa. Makanya kalau ngantuk berat jangan main HP, kepencet kan tuh jadinya, pendek mama. Aku mengerutkan habis. Betul juga. Mungkin karena tidak sengaja kepencet. Aku tidak tahu harus senang, bingung, atau takut. Namun itu terjadi berulang-ulang kali dan selalu bertujuan pada rumah lamaku itu. Berbagai tukang antar menelponku, aku kaget. Tidak memesan apapun, tukang antar marah-marah. Lantas aku memberikan lokasi sekarang. Begitu terus kejadiannya selama 3 bulan pindah rumah. Aku semakin yakin itu bukan karena terpencet, melainkan memang ada seseorang yang iseng atau malah hantu. Aku tidak tahu sampai kini. Hingga pada suatu hari datang sebuah paket dari aplikasi yang bahkan aku tidak memilikinya. Isi paket itu kecil sekali. Ketika kami membukanya hanyalah sepasang tali sepatu berwarna pink cerah. Kami sekeluarga tertawa. Kejadian ini sudah sering sekali. Jadi kami tidak lagi merasa takut. Akhirnya kami pindah ke Malaysia karena mama ada urusan pekerjaan. Pesanan-pesanan misterius itu pun kini sudah tidak mengikuti kami lagi. Jadi begitu kesimpulan dari cerpen pesanan ini. Pemeran teman namanya Ulfah. Jadi Ulfah ini dia tinggal di rumah yang cukup angker. Dia sering diganggu. Dia bahkan pernah sulit tidur karena
ada suara ketukan dari jendelanya dan juga ada suara angin yang membuat bulu kuduk berdiri. Jadi dia bilang ke ibunya, "Ma, gimana kalau pindah?" gitu. Dan ibunya setuju. 2 hari berikutnya mereka pindah 2 kilometer lebih jauh dari rumah itu. Terus ibunya bilang, "Lebih baik rumah itu kita kontrakin aja ya." Ya. Sebelum kemudian rumah itu dikontrakkan. Kemudian baru 3 bulan pengontrak yang baru itu ingin segera buru-buru pindah, katanya sih karena nyari yang dekat pekerjaan. Tapi gaya bicaranya agak terburu-buru gitu. Nggak tahu itu karena pekerjaan atau diganggu juga. Nah, ketika Ulfah dan ibunya dipindah, nggak serta-merta mereka tidak menerima gangguan lagi. Pada suatu malam dia istirahat dari lelahnya kegiatan sehari. Dia menerima telepon dari bapak-bapak driver. "Bu Ulfah ya?" "Iya Pak, ini siapa?" "Loh kok siapa?" "Bu Ulfah kan pesan makanan. Ini kenapa rumahnya kosong?" Akhirnya di Sherlock. Ternyata bener rumah lamanya. Lalu Ulfah ini Sherlock ke rumah yang sekarang. Ya kesana ternyata pesanannya itu sudah dibayar dan isinya nasi padang. Ibunya tertawa dan bilang, "Makanya kalau ngantuk gak usah main HP." Mindset gak tuh? Dan ternyata banyak pesan-pesanan yang akhirnya ke rumah lamanya. Gak tahu itu orang iseng atau hantu yang juga iseng. Dan pernah suatu hari dia dapat pesanan yang bahkan aplikasinya saja tidak punya. Ketika dibuka isinya sepasang tali sepatu berwarna pink cerah. Nah, akhirnya suatu hari Ulfah dan ibunya pindah ke Malaysia karena ibunya ada perusahaan pekerjaan di sana dan pesanan itu tidak mengikuti sampai ke Malaysia. Jadi begitu, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir. Tolong di komen kurangnya apa, dihujat. Kalau ngeliat penampakan tolong di komen dan tolong di share, like, dan subscribe. Terima kasih.